Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Bersama saya Jenny Tan menemani Anda semua hari ini. Puji syukur atas penyertaan Tuhan, kita dapat berkumpul di acara webinar ini. Pada tanggal 31 Oktober 2020 kemarin, Santo Thomas mengadakan web parenting yang pertama. Dan atensi para peserta itu luar biasa, sehingga responnya itu juga sangat memberkati. Oleh karena itu, kami mengadakan web yang kedua ini. Terima kasih atas keikutsertaan Anda yang mendukung terselenggaranya webinar yang kedua ini. Hari ini, pastinya Sandy, sharingnya akan berdasarkan pertanyaan dari peserta web pertama. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, karena waktu yang agak terbatas, maka jawaban nanti akan dirangkum menjadi satu pengajaran. Pengajaran yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita masuk di dalam acara ini, mari teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, kita siapkan hati, kita berdoa dan mohon pimpinan Tuhan, agar acara ini boleh berjalan dengan lancar. Mari kita beri tanda kemenangan, kita mulai doa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahan-Mu, kiranya kebaikan-Mu selalu menyertai kami, memberkati kami dengan segala kesehatan. Kalau hari ini kami boleh berkumpul di acara Zoom ini, webinar yang kedua, kami mohon pimpinan-Mu. Semuanya berasal daripada-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati Tuhan kami bawa setiap daripada narasumber, para panitia, juga para peserta Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukalah telinga kami, hati kami, pikiran kami Tuhan dengan kerendahan hati, agar setiap sharing dan pengajaran hari ini boleh benar-benar masuk di dalam hati kami yang paling dalam. Dan semoga hati-hati yang terluka Tuhan, Engkau boleh basuh juga, dan mereka boleh mendapatkan satu karunia yang indah melalui seminar ini Tuhan. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, sepanjang acara ini, agar Tuhan kuduskan jaringan semua Tuhan, baik dari para panitia maupun para peserta, agar mereka boleh mendengar acara ini dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan, Engkaulah Allah Bapa yang layak disembah. Dan doa ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya, kita akan melihat peraturan dari webinar ini ya teman-teman. Saya tidak usah membacakan, nanti teman-teman boleh membacakan. Untuk pertanyaan-pertanyaan, jika selama acara ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema yang nanti akan Sandy atau Ibu Chun akan bawakan, nanti kami akan memberikan satu WA chat room, jadi melalui nomor handphone ya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda di sana. Saya persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, dan terima kasih. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan memberkati Anda. Silakan Andi. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu terkasih. Selamat bertemu lagi dalam web parenting jilid 2 ini. Dengan judul, Aku Hanya Ingin Dekat Denganmu, Mengapa Begitu Susah? Sebelumnya, saya perkenalkan nama saya Andi Suprapto, saya dari Paroki Thomas Rasul Bojong Indah, Jakarta Barat. Saya ayah dari 3 orang anak, dan sebelumnya saya jadi peserta dalam seminar di bulan Oktober tahun lalu bersama putri saya. Dan kali ini saya bertugas untuk menjadi moderator dalam acara ini. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali join dalam seminar ini,
saya ingin menjelaskan sedikit mengenai seminar ini diadakan oleh komunitas Santo Thomas. Ini merupakan sebuah wadah komunitas persekutuan doa karismatik Katolik yang sudah berdiri 30 tahun lalu, didirikan oleh Ibu Jun Wahono, yang kebetulan merupakan salah satu narasumber seminar kita hari ini. Ibu Jun Wahono, lebih dikenal Mami Jun, atau sekarang ini kita panggil biasanya Oma Jun, suara sosok yang selalu tetap semangat muda dan dalam setiap pelayanannya. Nggak jauh-jauh, misalkan kayak zaman COVID sekarang ini aja, meskipun kita ada pembatasan pertemuan yang banyak, namun Oma Jun dan tim Thomas Tika, ibu-ibu keren, tetap semangat dan setia untuk melayani Tuhan dan mewartakan kasih Allah melalui ide-ide baru juga, yang terobosan baru yang melalui sosial media, YouTube maupun melalui program mereka yang ngetop sekarang dari tahun lalu adalah Jendela Jiwa yang mungkin hadir setiap hari Rabu ya. Di program ini banyak memberikan sharing dan pengalaman iman serta pengajaran kitab suci di setiap episodenya. Dan kalau saya ingat kembali, ide untuk komunikasi orang tua dan anak ini itu tercetus pada saat mungkin begitu banyak komen dan request saat itu pada program Jendela Jiwa, yang pada saat itu kami mengundang Sandy sebagai narasumber tamu, sementara Ibu Jun dan Romo Justinus merupakan narasumber utama di Jendela Jiwa. Pada saat itu Sandy bisa memberikan sharing pada pemirsa mengenai kasih Allah yang begitu besar karyanya dalam kehidupan Sandy. Mungkin terlalu panjang buat saya kali ini untuk menceritakan detailnya, namun buat Bapak Ibu yang tertarik atau mau tahu Sandy, atau mau lihat, atau juga mau mendengarkan sharing-sharing kisah atau pengajaran kitab suci yang lain, Bapak Ibu silakan, monggo bisa melihat program YouTube Jendela Jiwa di Santo Thomas. Bapak Ibu bisa klik di YouTube dan bisa lihat Jendela Jiwa Santo Thomas. Narasumber kedua kita, Sandy Oni. Saya sedikit bacakan CV-nya, mungkin agak sedikit panjang, tapi anyhow, poin saya adalah meskipun dia muda, ternyata aku juga surprise dia juga udah PhD. Dia PhD dari Psikologi University of New South Wales, Sydney. Jadi PhD berarti doktor ya, udah level doktor. Dan Sandy juga sekarang bekerja dan pengalaman dalam beberapa tugasnya di Australia sebagai leading expert in mental healthy, suicide prevention, jadi pencegahan bunuh diri ya, dan juga manager project in mental healthy and community family across Asia Pasifik. Waktu saya baca ini dan terus terang buat saya ini terinspirasi sekali buat anak muda ini. Meskipun saya kenal Sandy karena dia adalah anak teman pelayanan saya cerita. Namun saya lebih mengenal Sandy lebih dalam pada saat saya melihat sharing Sandy di Jendela Jiwa tersebut. Dan buat aku, Sandy, that's good man. You are famous now in social media. Apalagi lihat kamu juga kolaborasi dengan Romo Erwin ya di Komisi KKJ. It's very good. God's very, very good. Kamu masih muda, punya background psikologi dan mau mengajarkan orang terutama kayak saya, orang tua, untuk menjadi seorang orang tua yang idaman ya. Sebelum kami masuk dalam tema seminar kali ini, Bapak Ibu ketahui tema ini merupakan kelanjutan dari workshop sebelumnya. Namun untuk Bapak Ibu referensi untuk ini tema sebelumnya kami mengadakan seminar itu antara orang tua dan anak. Jadi kita combine bersama. Namun kali ini kita hanya mengadakan khusus buat orang tua. Untuk merefresh seminar sebelumnya, saya sedikit sharingkan apa yang saya dapatkan sebagai peserta, sebagai ayah, sebagai orang tua pada saat mengikuti seminar sebelumnya. Saya mendapatkan kesimpulan pertama mengenai bahwa relationship atau komunikasi antara anak dan orang tua itu adalah sangat penting dan kita harus perjuangkan dalam sebuah keluarga. Sehingga pada intinya pada saat mempunyai keluarga yang terbuka dan relasi yang sehat merupakan idaman semua orang, termasuk saya sendiri. Di seminar sebelumnya, Sandy mengajarkan kita tentang bagaimana membangun foundation relationship antara orang tua dan anak.
beberapa tips Sandy berikan pada seminar sebelumnya yang saya catat, mungkin saya akan sharingkan ke Bapak Ibu. Yang pertama bahwa kedua belah pihak, baik orang tua maupun anak, kita harus bisa menerima bahwa nobody is perfect. Baik itu nggak ada orang tua yang perfect maupun anak yang perfect. Dan yang tips kedua dari Sandy yang saya catat adalah bagaimana untuk mengatasi konflik itu sendiri. Karena konflik itu sendiri akan diselesaikan melalui komunikasi, at the end adalah rekonsiliasi atau memaafkan antara orang tua dan ayah. Sama seperti ajaran Yesus kepada kita. Dan tips terakhir yang saya dapatkan kemarin adalah yang paling membuat saya itu menohok banget buat saya. Sandy berkata bahwa you have to make a time for your family. Artinya kita memang harus menspesialkan, mempunyai effort khusus untuk family kita. Itu yang membuat saya terus berjuang untuk bagaimana meluangkan waktu buat keluarga saya, kepada anak-anak saya, gimana membangun komunikasi dengan anak-anak saya. Saya rasa sama seperti Bapak Ibu sekarang ini yang hadir dalam Zoom acara ini. Saya rasa semangat ini semangat untuk berjuang bersama untuk membuat suatu komunikasi yang baik buat keluarga kita. Oke. Sebelum saya masuk ke materi utama dan memberikan kesempatan buat Sandy, saya sedikit membacakan, izinkan saya untuk membacakan kuesioner yang kami terima pada saat seminar kemarin. Untuk diketahui, di seminar kemarin kita membuka kuesioner dan mungkin ada sekitar 55 pertanyaan yang sisa waktu itu belum kita bahas. Namun untuk referensi Bapak Ibu, dari 55 pertanyaan tersebut mungkin sekitar 45% menanyakan satu hal, yaitu bagaimana komunikasi antara orang tua dan anak saya. Kemudian disusul dengan bagaimana menghindari canduan gadget anak atau luka batin dan lain-lain. Namun, saya nggak bisa membacakan semuanya. Saya akan lebih konsentrasi khusus untuk bagaimana untuk komunikasi dengan anak dan untuk memancing Sandy untuk pengajaran berikutnya. Saya coba membacakan 5 pertanyaan supaya Bapak Ibu mengetahui ya. Pemeriksaan pertama mengenai bagaimana supaya anak saya yang introvert untuk mau mengungkapkan pendapat dan perasaannya. Pertanyaan kedua, mungkin dari seorang tua juga, anak saya usia 6 tahun, anak tunggal, namun sejak sekolah online sulit mendidik dia berperilaku agresif dan diajak berkomunikasi yang sulit. Yang ketiga, bagaimana berkomunikasi dengan anak umur 13 tahun agar mendapatkan saran-saran dari orang tua. Dan keempat, bagaimana mengencourage anak-anak bicara terbuka. Padahal anak saya sekarang sudah 17 tahun. Dan yang terakhir, untuk komunikasi ini, bagaimana anak laki-laki saya yang 25 tahun merasa diri menjadi benar dan kesalahan. Dan susah untuk diajak diskusi baik-baik. Ini pertanyaan dari anak. Yang lucu adalah saya bacakan pertanyaan, karena kemarin ada anak juga yang hadir. Jadi anak juga menanyakan hal sama. Ini pertanyaan dari anak. Bagaimana mengembalikan kepercayaan anak kepada orang tua? Yang kedua, dari anak juga yang lucu menurut saya adalah, what is your different opinion with your parents? And when you talk with your parent, and your parent will tell you that this is our house, we make the rules. Kelihatan sekali bahwa ini anak terasa bahwa, wah ini rumah gua gitu. Sandy, kalau kita simpulkan ya Sandy, dari pertanyaan-pertanyaan anak tersebut, dari 5 pertanyaan, aku berpikir bahwa dari anak umur 6 kayak 13 atau 17 atau 25 tahun, sebagai orang tua itu kita masih banyak menemukan masalah ya. Gimana untuk membangun sebuah komunikasi itu sendiri. Aku rasa menurut Sandy bagaimana nih? Bagaimana aku akan kasih mic ke Sandy. Bagaimana kita mengatasi hal seperti ini, Sandy? Terima kasih Ko Andi, and good morning everyone. It's very nice to see everyone here today. Sekali perkenalkan, nama saya Sandy. Terima kasih kepada komunitas Santo Thomas untuk memberikan saya kepercayaan dan kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini. Biasa kalau saya sharingnya di Australia. Jadi itu 4 jam berbeda. Kalau misalnya kita mulai di jam 9, di sana udah jam 1. Tapi karena saya saat ini lagi di Jakarta, kita sama-sama bangun pagi. But it's very nice to see all of you. There's a lot of familiar faces, friendly faces as well. Dan terima kasih Kondi udah
udah sharing tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, saya ada slide. Tapi sebelum saya masuk, saya mau katakan dulu bahwa kalau kita ada pohon dan buahnya ada bermasalah, misalnya buahnya nggak gitu bagus gitu, kita nggak bisa perbaikin dari buahnya, kita harus turun ke akarnya. Jadi banyak dari problem, banyak dari isu communication itu bukan mulainya dengan, oh anak saya kenapa bandel, kenapa nggak mau dengerin, kenapa apa. Ada isu-isu yang lebih dalam yang perlu ditangani. Dan dikarenakan ini adalah webinar, bukan session counseling, tentunya nggak semua pertanyaan kita bisa jawab, tapi I'll do my best. Dan semoga dari sharing saya yang singkat ini, kita bisa mendapatkan sesuatu agar rumah tangga kita itu lebih rukun, lebih baik. And before I start, saya ingin membacakan satu ayat. Ini salah satu ayat favorit kita di Maliaki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Dan ini adalah salah satu pesan terakhir di perjanjian lama. Dan saya yakin ini bukan cuma tentang bapak dan anak, tapi melainkan tentang satu keluarga. So God loves family. Saya juga merasakan, saya kemarin punya kesempatan di feature di media yang global and all that sort of thing. Tapi kalau my family, kondisi keluarga saya lagi nggak baik, then I'm not gonna be happy anyway. Kita mau sukses apapun, kita mau seperti apapun, kalau keluarga kita nggak baik, then we have a problem. Karena keluarga merupakan suatu fondasi yang sangat penting. Jadi pada hari ini, let's get started. Saya ingin bawakan tentang open and honest communication. Mungkin kalau di webinar sebelumnya kita banyak bicara tentang rekonsiliasi, tentang forgiveness. Yang ini kita mau masuk lagi tentang open and honest communication. Karena tadi yang sudah dikatakan Ko Andi, ada banyak isu yang terkait komunikasi. Nah, ini salah satu slide dari talk yang sebelumnya. Dan saya ingin ingatkan kembali, you can have fun with your family and never actually know them. Saya banyak sekali lihat keluarga yang kalau ketemu bisa hahaha, bisa pergi makan bareng gitu. And it's a lot of fun. Seolah-olah rukun. Seolah-olah dekat. Tetapi sebenarnya they don't know each other. Saya contohnya pernah bicara sama salah satu, ada tante gitu. Dan saya kebetulan kenal tantenya sama kenal anak-anaknya. Dan tantenya bilang, oh ya anak-anak saya seperti ini loh. Saya yakin anak saya gini. And I know that that's not true. Jadi keluarga bisa rukun, keluarga bisa happy, tapi nggak benar-benar mengenal satu sama lain. Sebenarnya kalau mau keluarga happy, itu nggak susah. Nggak usah ketemuan aja. Jadi nggak bakal berantem. Tapi if you want real family, kalau kita mau keluarga yang sesungguhnya, yang bisa terbuka, yang bisa vulnerable, yang bisa do life together, kita perlu namanya komunikasi. Kita perlu namanya conflict. Kita perlu namanya conflict resolution. Nah, pada hari ini saya akan discuss tentang dua topik. Yang pertama, gampang, why can't we understand each other? Kenapa ini anak susah banget dibilangin gitu? Atau mungkin kalau anak di sini ada yang merasa, kenapa sih orang tua saya kayak nggak mau dengerin gitu? They don't want to listen. They don't want to change. Kenapa? Antar satu orang sama orang lain, mau orang tua dan anak, mau suami istri, mau saudara, why can't we understand each other? Why won't they listen to me gitu? Why won't they respect my authority? Kenapa? Why can't we be close? Kenapa kita nggak bisa dekat? Yang kedua, kita akan bicara tentang prakteknya. Okay, how do we understand and get to know each other? Bagaimana kita bisa semakin dekat dan saling mengerti? Nah, part 1. Kenapa kita tidak bisa saling mengerti? Why can't we understand each other? Saya mulai dengan ini. Anak dari bayi sampai udah menjadi teenager, menjadi orang dewasa kan ada banyak perubahannya kan. Kalau misalnya bayi, mereka baru lahir, mereka cuma tidur sama makan and some other things gitu. Very very simple, very complicated. Mereka nggak pakai gadget, mereka nggak main game, mereka nggak punya pacar. Very very simple babies. Nanti kalau udah di teenager, rasanya kok makin ribet ya. It's like mereka mulai punya pemikiran sendiri, kadang-kadang mereka ngelawan, mereka udah isunya udah berubah gitu.
Dan saat mereka udah dewasa, sampai mereka berkeluarga dan punya anak sendiri, isunya juga berubah. They have different concern, they have different habits. Dan yang saya mau tekankan adalah ini. Sebagai orang tua, we think we know our children. Cuman sesungguhnya, lama-kelamaan, semakin mereka dewasa, semakin mereka berumur, apa yang kita who you think they are, mereka ini siapa, mereka sukanya apa gitu, dan mereka sesungguhnya siapa, who they really are, itu akan semakin menjauh. Jadi siapa yang kita pikir, mungkin kok Anda bisa bantu, what's the right Indonesian word ya? Kita pikirnya mereka seperti apa, sama mereka aslinya seperti apa, itu berubah. Semakin mereka grow older. Nah, why is this? Apa yang berubah? Apa yang mereka suka, sama yang mereka nggak suka. Contohnya aja, adik saya Semi, Om Ajun juga kenal adik saya. Tiba-tiba, setahun lalu, dia suka banget makan tripe. Tripe apa itu bahasa Indonesianya? Dia suka makan jeroan tiba-tiba. Oh, jeroan, oke. Iya, sebelumnya dia nggak pernah suka. Babat, bener, babat. Thank you very much. Oh. Dia tiba-tiba suka makan babat. Terus kita semuanya, ini dari mana? Dari kecil dia nggak suka makan babat. Kenapa? Tiba-tiba dia suka aja. Tiba-tiba, kan saya tinggal di Australia kan. And I come back, and my sister tiba-tiba mulai nonton BTS. Aku pikir, apa ini BTS? Kalau misalnya yang tahu itu Korean punya grup, apa gitu. As time goes by, what we like and what we dislike changes kan. Kita juga seperti itu. Apalagi yang berubah? Their needs. Yang tadinya mereka masih baik, mereka membutuhkan butuh ASI, mereka cuma butuh tidur. As they get older, kebutuhan mereka juga berubah. Mereka butuh teman ngobrol, mereka butuh ada yang mentorin, mereka butuh bantuan dengan PR. Demikian juga kalau mereka sudah lebih dewasa lagi, kebutuhannya juga berubah gak? Mereka butuh guidance on how to be a parent. Mereka butuh guidance on persiapan pernikahan seperti apa gitu. Their needs change as well. Ini yang besar sekali. Pandangan mengenai dunia. Apa value yang mereka miliki? Yang tadinya mereka nurut, kok sekarang mereka udah jadi teenager, kok kayak rebellious ya? Bisa punya opinion sendiri gitu. Enggak, menurut saya ini benar, menurut saya ini benar gitu. Pandangan dunia juga berubah. Their experiences. Kalau misalnya mereka masih baik, itu 24 jam, 7 hari seminggu sama ibu, most of the time gitu. Dijagain, sekali mama saya pernah cerita, Mami tahu kalau misalnya saya nangisnya kayak apa, what I need. Right? Saya tahu para ibu juga sama, kalau misalnya bayinya nangisnya kayak gimana, they know, oke, ini butuhnya apa gitu. Tapi, and then I go to school. I spend many hours, ada banyak jam dalam sehari, saya nggak bersama orang tua. Dan sekarang saya sudah tinggal di luar negeri, waktu yang di-spend dengan orang tua itu semakin dikit lagi. Jadi yang tadinya we do life together, 24 jam, 7 hari seminggu kita bersama-sama, kita misalnya mami nonton apa, saya juga ikut nonton, mami kemana saya juga ikut ke sana, slowly it changes. Right? Dan experience yang dialami my parents, dan experience kehidupan yang dialami saya itu berbeda. Karena we no longer spending as much time together. Apalagi yang berubah? Likes and dislikes sudah tadi. Their skills. Tiba-tiba mereka belajar skill baru, mereka udah bisa programming, mereka bisa main game. Everything changes. And akhirnya their decision making. Karena value mereka berubah, lama-lama the decision making juga berubah. Kenapa mereka decide ini, kenapa mereka decide itu, mereka suka bajunya seperti apa, mereka suka makannya seperti apa, decision makingnya juga berubah. Nah, apa yang ingin saya tekankan? We don't know each other as well as we think. Saya banyak sekali ketemu orang tua yang berpikir bahwa mereka mengenal anaknya, tapi sebenarnya enggak. We don't know each other as well as we think. Kita pikir kita mengenal seseorang,
Tapi in reality, we may not. Contohnya, Om Acun yang terkasih, Om Acun pada hari ini dan 30 tahun yang lalu, are you a different person? Pasti. Exactly. Dengan gak usah 30 tahun, 5 years ago, we change so quickly. Right? Jadi Ya. jangan sampai berasumsi bahwa kita betul mengenal seseorang, padahal enggak. And itu adalah message dari part pertama bahwa do you really, really, really know your children? Karena mereka udah ada experience baru, mereka ada history baru, mereka punya teman baru, everything changes. Dan saya sering lihat ada banyak konflik dalam rumah tangga karena parents-nya masih asumsi anaknya masih sama. Padahal sudah berbeda. And seperti yang barusan saya ngomong, conflict arises karena ada gap dengan apa yang mereka butuhkan, dengan apa yang kita pikir mereka butuhkan. Betul. Kita pikir, oh, I know my child, aku bakal bantu deh gini. Padahal yang anak mau itu bukannya dibantu tapi didengerin enggak? Kadang-kadang. Dan mereka ada independence untuk menyelesaikan masalah sendiri. Nah, terus saya rasa saya banyak ketemu orang tua yang pikirannya gini, kok anak saya makin jauh ya? I don't change how I love them. Saya tetap sayang, saya tetap caring, kok tadinya kita bisa deket banget, terus sekarang jauh. Jadi ada banyak orang tua yang mungkin merasa, kenapa my child, padahal I love them the same way, I'm doing my best, kenapa mereka semakin menjauh? Karena memang kalau anaknya berubah, cara kita mengasihi dan take care of mereka juga harus berubah. Anak yang udah SMA nggak bisa di-treat seperti anak kecil. Anak yang udah dewasa dan punya keluarga sendiri nggak bisa di-treat kayak anak SMA. We have to change karena mereka terus berubah. Apa artinya? They have their own beliefs. Ada salah satu question tentang kenapa orang tua saya memforsir ke gereja. Kalau anak udah umur berapa gitu, mungkin kalau udah puber, we have to talk with them, gak bisa sekedar dipaksa. Karena mereka udah punya pemikiran sendiri. Saya banyak ketemu kasus di mana anaknya ke gereja, mereka anaknya ke gereja, saat masih tinggal di rumah, anaknya ke gereja, terus pindah ke luar negeri, terus jadi kacau. Karena mereka hanya ke gereja karena dipaksa. It's more than just forcing them. We need to talk to them for them to understand. Ada pertanyaan lagi yang, kenapa ya anak saya seperti ini? Maybe because there's more to them that you need to understand. Mungkin ada mereka punya pemikiran, punya kepahitan, punya apa yang you don't know about. Memang kalau itu udah diberesin, kita bicara tentang disiplin, tapi siapa tahu there's something else. And number 5, seperti yang dikatakan di webinar lalu, kita nggak bisa memaksa mereka untuk berubah, terutama kalau udah berumur, udah kuliah, udah punya keluarga, kita nggak bisa paksa. Saya ketemu banyak kasus yang orang tuanya bilang, kenapa anak saya nggak mau dengar? Why won't they listen to me? Tapi sesungguhnya, we cannot change other people. Mereka harus memilih, they have to decide to follow you. Ini bukan soal benar salahnya, it's about can we sit down and have healthy conversation. Banyak sekali orang yang punya opininya bagus, benar, pintar gitu, tapi karena cara komunikasinya nggak benar, maka nggak didengarkan. Jadi what you say is as important as how you say it. Kalau bicara sama anak kecil, nggak apa-apa, okay, you have to do this, ini bagus buat kamu. Tapi kalau udah lebih dewasa, terutama kalau udah keluar dari rumah, udah punya keluarga sendiri, udah nggak bisa gitu lagi ngomongnya. We have to adapt. Kita harus adaptasi cara bicaranya. Contohnya, saya dengar ada satu cerita bagus sekali. Ini ada satu bapak sama anak, saat anaknya udah 18 tahun, bapaknya bilang gini, son, from now on, aku tidak akan beri kamu advice lagi. I'm not going to give you any more advice. Tapi I'm here if you want to ask. Memang,
nggak semua anak bisa diginiin. Tapi do you see how it changes? Sandy, maaf sebentar. Saya coba untuk bukan translate sih, maksudnya supaya lebih dekat lagi. Jadi ayahnya akan berharap bahwa anak itu nggak setelah 18 tahun tuh nggak advice lagi, tapi untuk mendengarkan ya Sandy ya berarti ya. Mereka expect mendengarkan ya gitu. Is correct, man? Jadi ayahnya dia bilang, aku nggak bakal langsung kasih advice. Aku Oke. nggak bakal langsung nasehatin. Yep. Aku tunggu kamu tanya. Oh, that's good ya. Ya. Karena sebenarnya nasihat orang tua itu banyak yang bagus sekali, cuma anaknya nggak mau dengar. Karena mereka merasa kenapa dipaksa. Harus ada dikasih independence-nya. Nah, apalagi kalau anak udah dewasa, they must make the decision to change. Banyak sekali saya lihat kasus di mana orang tuanya have done their very best. Dan bagus dan benar yang apa dilakukan. Tapi kalau anak tidak mau berubah, nggak mau menjadi lebih baik, then that's their decision. Itu adalah haknya mereka. Kita mau gimana pun nggak bisa paksa. Karena mereka sudah menjadi dewasa. Kalau kita mau berkomunikasi dengan anak, terutama yang sudah beranjak dewasa, we have to understand and respect these rules. Bahwa mereka bukan lagi anak kecil yang apapun mereka nyari kita dan apapun yang mereka pasti ngikutin kita, tapi mereka sudah punya pendirian sendiri. They've chosen themselves. Dan mereka memang selama as they grow up, mereka nggak bisa selalu bergantung sama orang tua kan. They need to be independent. Dan kalau kita mau advice, kalau kita mau komunikasi dengan mereka, we have to respect these rules. Nah, kan tadi this is very worrying karena kita pikir mereka lagi gimana, dan mereka aslinya seperti apa, kondisi mereka aslinya seperti apa, itu bisa berbeda sekali. Makanya di berita ada anak yang tiba-tiba mati karena bunuh diri. Meninggal karena bunuh diri. Dan orang tuanya like, I had no idea. Karena apa yang kita asumsikan kondisi mereka, kita pikir apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka alami, sama yang sebenarnya terjadi, itu bisa berbeda sekali. Dan ini bukan cuman sama hubungan orang tua sama anak. This is for every adult human. Buat semua orang dewasa. Kalau kita nggak komunikasi dengan pasangan, kalau kita tidak komunikasi sama saudara, kira-kira mereka tahu gak isi hati kita seperti apa? Nggak mungkin. Jadi kalau kita mau betul-betul mengenal seseorang, terutama anak, yang dibutuhkan adalah healthy communication. Kalau mereka masih muda, itu butuhnya healthy discipline. Tapi itu topik yang kita nggak bakal sentuh or too much today. Tapi healthy discipline lama-lama menjadi healthy communication. Itu poinnya satu itu doang, bahwa we don't know them as well as we think. Kalau mereka sudah dewasa, mereka udah punya hidup sendiri, we actually don't know them. Kita nggak betul-betul mengenal mereka seperti yang kita pikirkan. Makanya selalu disconnect, makanya selalu konflik. Mereka maunya apa, kita maunya apa, nggak bisa ketemu. Karena they're different people now. Dan terutama kalau mereka sudah beranjak dewasa, we have to respect that. Suka nggak suka itu kenyataannya. Makanya saya sama mama saya, we can disagree about many things. Karena I have my own character, I have my own values. It's the same untuk setiap anak, the same untuk setiap hubungan antara orang dewasa. Dan tanpa komunikasi yang sehat dan terbuka, you will never know the other person. Tanpa komunikasi yang terbuka dan komunikasi yang jujur dan sehat, kita tidak akan pernah bisa mengenal orang itu. No matter who we are. Mau psikolog ini yang ngomong S3 psikolog loh. We cannot read people. The only way kita bisa mengenal mereka adalah dengan open and healthy communication.
Nah, kalau gitu apa itu healthy communication? Kan kalau selama ini saya bilang untuk bisa mengenal we have to have healthy communication. Tapi apa itu healthy communication? Healthy communication adalah kita harus acknowledge perasaan orang lain. Mungkin di sini ada yang pernah debat sama anak, kok anaknya pikirannya gini gitu. Dan saya tahu banyak orang tua khawatir saat anaknya udah mulai pikir soal things that are character value sama tentang kepercayaan dan iman kita. Saya pernah ketemu sama orang tua, jadi dia bingung, ini anaknya sangat membela policy gay. Dia bilang, what do I say gitu? How do I talk to them? Atau ada anak yang mungkin merasa, oh, I feel hurt karena ini terjadi di sekolah. Dan orang tuanya, enggak kok, you shouldn't feel that way. Enggak bisa saat kita komunikasi dengan orang, terutama anak yang sudah puber, we have to acknowledge their feelings. Kita nggak bisa bilang, oh, ada yang tanya acknowledge itu artinya apa ya? Acknowledge artinya kita bisa menerima, kita nggak tentu harus setuju, tapi kita bisa bilang, okay, I appreciate your opinion. I acknowledge, I appreciate. Gimana ya kok Andi? Acknowledge bahasa Indonesia-nya apa ya kira-kira? Ya, Menerima pendapat orang lain. Pendapat orang lain. Iya, menerima. That's right. Kita nggak tentu harus setuju, tapi paling nggak kita nggak langsung itu salah. Kamu nggak boleh kayak gitu. Enggak, kita terima dulu, kita tampung dulu, kita diskusin dulu. Acknowledge gitu. Yang kedua, kita harus bisa disagree. Toh mereka sudah dewasa, mereka udah punya opini sendiri, mereka punya pandangan sendiri. Memang sebagai orang dewasa, we're always gonna disagree, right? Saudara disagree di dalam satu komunitas, kita banyak disagreement nggak? Banyak sekali. Mereka sebagai orang dewasa yang sudah punya experience, sudah punya value, sudah punya history sendiri. Of course we're gonna disagree. Contohnya, saya banyak ketemu kasus di mana disagreement tentang bagaimana besarin cucu. Strateginya gimana, apa yang perlu dilakukan gitu. Itu salah satu contoh disagreement. Tapi, kalau healthy communication, kita harus bisa disagree tanpa disagree itu nggak setuju. Kita bicara satu topik, memang nggak apa-apa kalau kita nggak setuju. Tapi jangan sampai kita ngotot, jangan sampai berantem. Terutama kalau anaknya sudah besar, udah dewasa, udah punya keluarga sendiri. Nggak apa-apa, karena mereka they are their own person. Boleh nggak dibilang menerima perbedaan tanpa pertengkaran? Yes, absolutely, Oma. That's exactly right. Kita bisa harus menerima perbedaan pendapat atau beda pandangan tanpa pertengkaran. My mom and I that I love, kita banyak disagreement ya loh. Bukannya kita cuman happy pergi makan ikan bakar, tapi we have disagreements all the time. Tapi karena kita beda pendapat, it doesn't mean we don't love each other. Next. Apa healthy communications? Ability to set healthy boundaries at different ages. Ini artinya apa? Kalau misalnya anaknya udah dewasa, udah punya keluarga sendiri, kita harus bisa menyadari dan kita harus bisa they have their own time, they have their own family. Kalau misalnya contohnya kalau anaknya masih kecil, kan masih di rumah kan. Dan memang itu adalah tanggung jawab seorang orang tua untuk mendidik anak tersebut. Jadi if you say, ini kamu harus A, B, C, memang tugas anak untuk ikutin. Boleh diskusi, boleh we discuss it, tapi kalau anaknya masih kecil, memang tugasnya anak buat ikutin. Tapi kalau misalnya anaknya udah gede, especially kalau udah punya keluarga sendiri, maka anak itu berhak untuk bilang, we need to set boundaries. Kalau bisa, dalam hal ini, jangan ikut campur. Mereka berhak untuk bilang, this is my area gitu. Karena mereka udah dewasa dan kita harus respect. And apa itu healthy communication? Kita harus bisa kasih tahu ke orang tersebut, hey, you hurt me. Saya nggak bakal lama-lama di sini karena ini adalah topik yang kita sentuh last time.
Tapi biasanya ya, kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan sehat, misalnya gini nih, aku sama Ko Andi kita bro kan. Terus I do something yang menyakiti hati Ko Andi. Yang biasa kita lakukan adalah kita nggak ngomong apa-apa, lama-lama kita makin ngilang. Right? Ya biasanya kayak gitu. Jaga jarak, jaga jarak. Iya, jaga jarak. Kalau misalnya mereka datang ke PD atau ke gereja, mereka masuk ke satu pintu, kita keluar pintu lain gitu. We avoid conflict. Tapi kalau kita mau ada relationship, kadang-kadang kita harus konfrontasi. Kok Andi harus bisa bilang, you know Sandy, I love you, tapi you hurt me in this way. Dan saya sebaliknya harus bilang, you know, I didn't realize that, I'm so sorry. This is healthy communication. Ada konflik, ada disagreement, kita tetap dekat dan tetap komunikasi. Bisa nggak Sandy? Misalnya, committed to be free. Semakin kita commit, semakin free gitu. Itu ada tema pelajarannya. Jadi harus ada keterbukaan. Semakin kita dekat, seharusnya kita makin berani adain keterbukaan. Aku nggak suka loh kamu begitu. Aku tersinggung loh. Jadi semakin committed to be free. Iya, committed to be free, committed to be open. What is healthy communication? Dan komunikasi changes as age changes. Kan saya sama adik saya beda 5 tahun kan, adik saya Sammy. Dulu kalau dia masih kecil, saya bisa bilang, Sammy you should do this, Sammy you should do that. Sammy kamu kayak gini aja gitu. Karena dia masih kecil kan. Tapi sekarang dia udah dewasa, dia udah ambil S3, dia udah independen. Saya kalau bicara ke dia nggak mungkin, Sammy do this, do this, do this. Saya bilang, hey Sammy, it's up to you if you want to follow. Terserah mau dengerin apa. Tapi in my opinion, seperti ini. Karena saya respect bahwa sekarang dia udah dewasa, dia udah punya opini dan karakter sendiri. Does that make sense? Jadi communication changes as age changes. Kalau misalnya anak kecil masih bandel, yang kita bisa lakukan, kita kasih konsekuensi. Tapi kalau udah dewasa dan mereka tetap bandel gitu, dan mereka they don't wanna yang mereka lakukan itu menyakiti keluarga mereka and things like that, kita sangat limited dengan apa yang kita bisa lakukan. Mungkin kita bisa nasehatin, tapi kalau kita paksa, mereka malah nggak mau dengerin, meskipun nasihatnya bagus. Jadi we have to be careful what we say. Dan kalau misalnya udah dewasa, ada mutual respect. Meskipun mereka anak, meskipun mereka lebih muda, sekarang mereka sudah dewasa, kita berkomunikasi, we have to have respect with one another. Right? There has to be respect. Sandy, maaf, mau motong sebentar. Ada sedikit pertanyaan. Ini gara-gara Sandy mengedepankan kedewasaan ini. Ada ibu bertanya bahwa kedewasaannya kita sebagai orang tua menghitung dari gimana, Sandy? Ada berdasarkan apa sekaligus? Thank you. Beda-beda. Nah, it's very different. Cuman kalau anak udah selesai SMA, udah masuk kuliah, dan udah independent, it's very different for every child gitu. Tapi biasanya kita mulai kasih independence dikit-dikit dari umur 13, 11, 12, 13, just a little bit of independence. Gaya komunikasi ini kita berubah. And then it keeps changing sampai mereka udah punya keluarga sendiri. Jadi bit by bit by bit by bit by bit it changes gitu. Karena meskipun mereka udah mulai dewasa, umur 11, 12, 13 itu kan masih ABG kan. They still need guidance. Mereka masih butuh disiplin. Tapi bit by bit by bit we change gaya komunikasi kita dengan mereka. Moving on. Example case study. Yang saya perhatikan, ada orang tua dengan anak yang udah dewasa, dan anaknya sedang mengalami krisis, entah keuangan, entah karir, atau apa. Dan orang tuanya bukannya duduk diskusi, mereka coba provide help. Oh ini nggak apa-apa, nanti aku kasih duit, aku kasih apa gitu. Tapi itu malah nggak bagus buat anaknya. Kita jangan pernah membantu tanpa stop, sit down, kita komunikasi dulu. Ini ada komentar bagus, ada yang komen di chat. Maaf kalau saya boleh share sebagai guru, dengan menghargai pendapat anak-anak itu sudah menunjukkan respect untuk anak-anak itu sudah mulai dari kelas 3 SD. Yes, you're absolutely right. We always have to respect their opinion. Tapi I feel the pattern of how we communicate changes
a little bit later on. Jadi nggak apa-apa, we respect them dari kecil, kita dengerin pendapat mereka, kita honor, kita diskusi gitu. Cuman I feel the really fast changes happen a little bit later on. Nah, balik ke case study, iya, dan orang tua niatnya baik mau bantu anak, tapi dengan mereka tidak duduk komunikasi, benar-benar tahu kondisi anak tersebut, apakah mereka sedang depresi, apakah mereka amit-amit gitu, mereka males atau mereka ada apa gitu, yang niatnya baik itu it will actually hurt them. Kita bisa punya niat baik, tapi bantuan kita itu membuat mereka it's actually not good for them. Jadi kalau kita mau bantu anak, terutama kalau mereka sudah dewasa, yang pertama adalah komunikasi. Tahu betul-betul ini kondisinya lagi kenapa. Karena bisa aja yang kita bantuin, mereka terima, tapi nggak baik buat mereka. And back to this, kita bisa punya happy family tanpa benar-benar mengenal satu sama lain. And real relationship is painful. Tanya aja my mom. Having relationship with me itu nggak gampang. It's actually very painful at times. Karena bisa ada saat dibilang, Mom, I love you, tapi you hurt me in this way. Kayaknya sebagai orang tua itu, it hurts so much to hear that. Tapi karena my mom bisa terima and she respects my opinion, we are very, very close. Real relationship is painful, tapi it's worth it. Makanya saya sedih sekali banyak lihat ada keluarga di mana kalau mereka saya ketemu anaknya nih. Dan anaknya saat mereka kumpul sebagai satu keluarga, mereka happy-happy aja. Ini anaknya yang sudah lulus kuliah. Ketahuan bahwa anaknya sedang mengalami mental breakdown. Is that what you want? When you meet everything is okay, tapi sebenarnya your child is suffering and you have no idea. Jadi anaknya menutupin dong di depan orang tuanya untuk menjadi nice kid. Exactly. Banyak anak mereka merasa karena mereka punya pendapat nggak direspect, mereka harus menutupi diri sendiri di depan orang tua. Karena kalau mereka berani ngomong, bukan solusi yang mereka dapat, tetapi mereka seringkali disalahkan. Jadi bakal apa buat ngomong. Exactly. Iya. Nah, pertanyaan saya, is that what you want? Karena kalau kita tidak respect bahwa mereka yang kita asumsikan dan kenyataannya itu berbeda, that's what's gonna happen. Itu yang akan terjadi. Nah, sebelum kita masuk ke part 2, saya mau open ke Ko Andi sama Om Acun. Ada nggak kasus atau pendapat Ko Andi sama Om Acun tentang we don't really know each other sebenarnya? Kalau dari aku sendiri, sebagai ayah, aku juga berharap jadi orang tua yang terbaik ya. Tapi benar kata Sandy, di otakku selalu berpikir anakku itu mesti anak kecil semua. Sehingga kadang-kadang terlalu mendikte ya kesannya. Dari aku sih begitu. Kalau dari Om Acun gimana? Om Acun kan cucunya banyak. Aku juga anaknya Om Acun. Ada satu kali lagi pertemuan, dulu yaitu foto masih pakai film gitu ya. Kemudian ada teman PA, baik setengah mati sama saya. Dia lagi liwat, tapi saya lagi panggil orang yang di belakang dia lagi duduk. Kan namanya foto tinggal satu. Jadi Ibu Cun nih saya nih bilang gini, si A yang aku kenal misalnya saya Lili, lu kemari. Waktu aku panggil Lili kemari, ini satu teman lagi liwat nggak tahu persis di muka dia. Jadi dia pikir saya panggil dia gitu. Terus saya panggil dia, terus dia nyamperin saya. Terus saya bilang, bukan kamu. Itu loh, Lili itu loh yang aku panggil. Cuman begitu doang. Aduh, nggak ada 1 menit. Aku cuma bilang, bukan kamu ya, bukan itu Li, sini Li, lo pengen motret tinggal 1. Aduh, si B ini nangis sepanjang malam. Telepon sama senior saya, telepon sama teman baik saya. Aduh, si Cun di depan orang banyak dia bilang, bukan elu. Gue juga nggak mau dipotret, katanya. Orang
kok teganya gituin gua? Lah, bagi saya, aku suruh minta maaf sama 2 orang. Aku bilang tidak mau. Aku salah apa? Aku bilang aku salah apa? Orang aku nggak ngomong sama dia. Cun, tapi dia nangis sepanjang malam, Cun, katanya. Jadi kebetulan besoknya ada rapat, kita ketemu lagi sekali, dia masih nangis takut sama saya di pojok. Jadi rekonsiliasi, saya rekonsiliasi rame-rame. Gue bilang, aduh sedikit pun aku nggak sangka kamu sampai tersinggung, nggak bisa tidur nangis kayak gitu. Aku ngomong, Tuhan, bukan lu, bukan itu loh, sini gitu doang. Sampai heboh sekomunitas omong tentang itu, coba toh. Aku pikir aku kenal dia gak bakal tersinggung dengan perbuatan saya. Mungkin dia lagi bad mood ya Sandy ya. Pas gue begituin, dia bilang, kamu kalau bikin jadi panitia, aku selalu angkat tangan duluan. Gue jadi bagian ini, gue jadi bagian ini. Masa gue digituin gitu. Kira-kira contoh itu yang aku gak bisa lupa sampai hari ini. That's a good example, Oma. Thank you for sharing that, Oma and Ko Andi. Gawatnya is if people tersinggung seperti itu and they don't say anything. Lama-lama they just draw back and back and back and back and back. Itu yang bersyukurnya terbuka ya, Sandy ya. Kalau dia nggak Exactly. terbuka, sungguh mati. Aku nggak tahu. Aku singgung dia, aku nggak tahu. Gitu. Iya. Yang aku takutin anakku, anak-anaknya kita yang aku takutin. Saking dia pressure sama aku kan berarti kan. Dia pakai topeng ya. It's very good experience loh. Bagus banget loh Sandy. Iya, jadi memang nanti the next step kita bicara tentang prakteknya gimana. Tapi salah satu poin yang bagus adalah dari kecil anak harus dididik you can be honest. Harus respectful, harus ngomongnya dengan respect, tapi you can say and be honest about your feelings. Kamu bisa terbuka dan jujur tentang perasaan kamu. Kalau suka nggak suka, kita kadang-kadang kalau misalnya anak nggak suka apa, kecenderungan atau refleks orang tua itu langsung tersinggung. Kenapa gitu? Terus langsung panik. Anaknya jadi takut. Anak dari kecil harus diajak berdialog. Oke, kamu kenapa nggak suka? What's the reasoning behind it? Karena ingat, mereka punya pemikiran, understanding, experience yang di luar kita. They have their own world. Benar dari kelas SD, SMP, SMA. Mereka udah ada they have their own world, they have their own life gitu. Udah ada kehidupan masing-masing. Nah, ada pertanyaan bagus. Bagaimana kita tahu dia pakai topeng atau enggak? Nanti we'll leave that to the answer question at the end. Saya mau lanjut ke part 2-nya. Yang pertama adalah why don't we understand each other? Kenapa kita bisa nggak bisa saling connect atau memahami? Kenapa pengen deket aja begitu susah? Alasannya karena mereka semakin besar, mereka udah punya kehidupan sendiri. Mereka punya pendirian sendiri, karakter sendiri, value sendiri. Dan tanpa komunikasi yang sehat, kita tidak mungkin bisa mengenalnya. Kita bisa berasumsi. We can know about it. Tapi kita sesungguhnya nggak tahu. Banyak sekali saya bicara dengan orang tua bilang, oh ya anak saya gini gitu. Dan saya tahu that's not true. Tanpa komunikasi yang terbuka, jujur dan sehat, kita tidak akan pernah bisa mengenal orang lain. Terutama anak sendiri. Tapi number 2, oke, itu problemnya. How to understand each other, right? Solusinya gimana dong? Nah, sebelum kita masuk dengan solusinya, ada beberapa hal yang kita perlu mengerti. Yang pertama adalah untuk anak yang remaja, it takes time untuk benefitnya keluar. Anak yang lagi puber sama anak yang teenager itu kayak nanam biji. Bisa dikasih matahari, bisa dikasih air, bisa dikasih tanahnya bagus. Tapi baru kelihatan bunga dan buahnya bagus, itu nanti. Nggak instan kan? Saya punya satu teman, my very, 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 very close friend. Dia, saat masih di sekolah, bandelnya minta ampun. Bener-bener bandelnya minta ampun. Setiap kali kita kumpul, dia pasti cerita, Om Acun kenal nih orangnya siapa nih. Setiap kali kita cerita, pasti ketawa-tawa soalnya dia bandel banget. Dia dulu pas di sekolah, saking nggak bisa diamnya, dia lari-lari, kakinya sampai diikat sama gurunya. Terus dia nangis-nangis, dia bilang minta dilepasin dong Pak. Terus pas dilepasin, kabur lagi lari. Dia bandel banget.
And saya tahu gitu, in his life dia ada banyak struggle. Sekarang dia jadi salah satu tingkat manajer termuda dalam seluruh industrinya. Bagus sekali dia. Tapi it takes time. It takes time. Jadi anak remaja, anak yang puber, kayaknya mereka bandel banget. Mereka gimana banget gitu. And you're doing everything right. Gak apa-apa. Kalau kita lakukan your very best, bukan healthy communication, nanti buahnya baru kelihatan. Toh, dulu waktu SMP, SMA, saya juga anaknya bandel banget. Saya selama 8 tahun didoain my mom baru mau ikut ke PD. 8 tahun. And so it takes time. Mungkin ada yang worried, kenapa? How do I fix my child? Kadang-kadang nggak ada solusi yang instan. Butuh waktu memang. Yang kedua, it's not about being perfect. Saya banyak ketemu orang tua yang mereka takut. Kalau saya ngomong gimana? Kalau saya gini gimana? Kalau saya gimana? It's okay. It's not about being perfect. Saya selalu bilang bahwa anak nggak perlu orang tua yang sempurna. Anak perlu orang tua yang humble dan bisa minta maaf kalau melakukan kesalahan. Karena nobody is perfect. Saya banyak perhatiin orang tua sama anak. Karena it's my job gitu. Dan keluarga yang paling dekat itu bukan keluarga yang sempurna, bukan keluarga yang karakternya paling bagus, tapi keluarga yang berani saling minta maaf kalau mereka melakukan kesalahan. Itu keluarga yang paling dekat. Where we say, you know what, I didn't know, I'm very sorry gitu. Kalau keluarganya terlalu sempurna, kelihatannya bagus banget gitu, then maybe they're hiding something. Tapi sejujurnya, keluarga yang paling rukun, keluarga yang paling bagus adalah keluarga yang berani minta maaf and go, you know, I made a mistake, I'm sorry gitu. Banyak keluarga yang semakin jauh itu karena kalau ada yang make mistake itu bukannya minta maaf dan konfrontasi, mereka pura-pura as if nothing's happened. Bisa makan lagi, bisa hahi lagi, tapi sebenarnya the pain it doesn't go away. Masalahnya nggak kemana-mana. Karena nggak dikonfrontasi itu ditumpuk, dan satu hari bakal meledak. Another thing is, people are not mind readers. Ini terutama message ke anak-anak. Ada bahwa kita nggak punya hak untuk marah dengan seseorang. Kalau kita belum kasih tahu, kita sebelnya kenapa? Kita tidak berhak disappointed atau upset dengan seseorang. Kalau kita belum kasih tahu, hey, this is what happened. Karena kita manusia, kita bukan pembaca pikiran kan. We're not mind readers. Kita nggak tiba-tiba bisa tahu gitu. Kita nggak tiba-tiba we can read people's mind. Dan saya tahu banyak anak-anak mereka merasa bahwa my parents don't understand me. Dan saya balasnya, have you told them? Bagi anak-anak di sini yang sebel sama orang tuanya, aku tanya, have you told your parents? Karena kalau kita nggak bisa komunikasi, kalau kita nggak bisa jelasin, maka kita tidak berhak untuk marah sama orang tersebut. Nggak adil dong, nggak fair dong. Masa kita marah ke orangnya, tapi kita nggak bisa kasih tahu kenapa. Kita harus bisa kasih tahu, you hurt me in this way. Satu lagi, just a reminder, nobody's perfect. We're not perfect, the other person's not perfect. Jadi ini terutama, saya banyak ketemu orang tua yang mereka merasa, kok anaknya nggak mau dengerin sih, anaknya masih naif, masih apa gitu. It's not about being right. Ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. That's not the point gitu. Dan ini besar sekali. Sacrificing a lot does not mean you're right. Saya banyak ketemu orang tua yang merasa saya sudah sangat berkorban sama anak ini, kenapa saya perlu minta maaf? That's not true. Everybody makes mistakes. Justru dengan orang tua yang bisa minta maaf itu mengajari anaknya juga untuk bisa minta maaf. Kalau orang tuanya tidak bisa minta maaf, maka anaknya juga belajar bahwa I don't need to apologize. Seperti yang tadi ada video kecil itu, saya bisa dekat sekali sama my mom. Karena kalau misalnya I hurt her, saya bisa minta maaf, tapi if she hurts me, my mom juga berani minta maaf.
Padahal I know my mom udah berkorban luar biasa for me. Tapi itu namanya healthy relationship. If we make a mistake, we apologize. Ini terutama buat anak-anak. Kalau kita disakiti, itu tidak memberikan kita hak untuk bertindak secara tidak hormat. Atau berkata-kata yang tidak hormat. We have to be respectful at all times. Nah, 3 step untuk healthy communication. 1, talk with your family. Selama ini saya selalu bilang, okay, we talk with a family, have a family talk. Sekarang saya tambahin, with a counselor, dengan counselor. Saya pun sama my mom, kita sempat ada counseling bareng. With my dad, kita sempat ada counseling bareng. Dan akibatnya, we're a lot healthier. Karena kadang-kadang kalau kita emosi, kita udah sebel, kata-kata yang keluar itu salah. Yang kita mau ngungkapinnya apa, kita mau ngomongnya apa, itu enggak selaras. Jadi terkadang kita butuh counselor yang bisa bantu interpretasi dan menerjemahkan apa yang sebenarnya kita ingin katakan. Oma ada mau ngomong apa, Oma Chun? Saya menjadi media untuk banyak. Cuman sebenarnya kalau aja tapi suami istri itu bisa omong atau orang tua sama anak bisa omong, nggak perlu saya. Tapi saya lihat ya, Sandy, gereja Katolik punya weekend yang menolong tentang relationship. Misalnya untuk kaum muda ada choice weekend, who am I? Untuk pasutri ada marriage encounter. Itu poin daripada 2 weekend itu diajarkan bagaimana berelasi yang baik, minta maaf kalau pernah menyakiti gitu ya. Tetapi banyak orang cuman ambil weekendnya saja, tapi aftercare-nya nggak diikutin gitu. Jadi saya bersyukur sebenarnya saya udah belajar firman dulu. Maka ketika saya udah belajar firman, weekend itu memperteguh cara-caranya gitu loh. Ya, jadi kesempatan ini juga saya mau bilang Sandy bisa bagus begini belajar karena sebelum dia kuliah dia juga sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu yang paling sangat menolong dia gitu. Jadi dia nggak buta juga tentang kebenaran yang Tuhan mau. Terus kemudian dia kuliah ambil bagian begini. Jadi dia pintar sekali menguasai luar dalam. Thank you. Ya, kalau saya dari dulu sampai sekarang nggak pernah bosan. Apapun persoalan kamu, dekat dengan Tuhan itu nomor 1. Ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, ini kayak ngomong begini ya. Coba ngomong sama mami gitu. Ya, mami kamu menyakitkan aku. Nggak ada keberanian anak-anak kalau nggak dekat sama Tuhan. Dan nggak ada mami yang mau terima kalau dia nggak dekat sama Tuhan. Mami Sandy bisa berani ngomong I'm sorry. Sandy bisa ngomong juga mami you hurt me. Karena dua-dua udah di dalam Tuhan. Coba kalau maminya nggak di dalam Tuhan. Terus anaknya bilang tahu nggak mami? Mami tuh nyakitin saya gini-gini. Waduh kalau maminya nggak pencak silat. Kurang ajar, lu baru bisa gaji segitu aja ngelawan gini-gini. Jadi poinnya saya bilang Sandy bolak-balik omong tentang bisa berelasi dengan baik sama maminya karena dua-dua sudah di dalam Tuhan. Ya, itulah menjadi misi saya sepanjang hidup saya. Bagaimana pentingnya kita memiliki firman. Sehingga semua pelajaran-pelajaran ini kita bisa mengerti, kita punya kebesaran hati. Karena di dalam Tuhan kita diajarkan bagaimana mesti menerima kelebihan dan kekurangan orang. Dan bagaimana sebagai anak Tuhan kita mau bersikap rendah hati. Begitu, Sandy. Iya, thank you very much, Oma. Saya lanjut dulu bahannya, and then we'll go into the next session as well. Jadi ada 3 step, dan saya akan singkat sekali. Is that number 1, kita butuh talk
with your family dengan counselor. Yang kedua, setelah kita bicara dengan counselor, kita butuh maintain open communication. Dan yang ketiga, kita punya tanggung jawab to help other families as well. Seperti tema KJ pada tahun ini apa? What was it, Ko Andi atau Oma? Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Exactly. Yang pertama, talk with your family. Dan pertama kali kita ada family talk, terutama kalau kita jarang, itu bisa agak awkward. Bisa agak konflik dan bisa agak confusing. Jadi jangan takut untuk minta bantuan. Saya pun juga perlu bantuan, kita butuh counselor. Yang kedua adalah each person to communicate what they feel with each other. Saya tahu betul ada banyak orang tua yang juga luka atau pahit sama anaknya. Cuman nggak berani mengakui. Kalau kita berkumpul, we talk to the family dengan counselor, kita harus berani mengungkapkan what do we feel. Nah, if this is the first time, there may be lots and lots of past pain that comes out. Mungkin banyak sekali. Karena kan ditumpuk semua baru pertama kali kita komunikasi seperti ini. Mungkin ada banyak kepahitan, ada banyak rasa sakit yang pertama kali keluar. That's okay. Karena memang ini pertama kalinya. Kan tadi sempat dibicarakan, kita seringkali kita pendam, dan rasa sakit itu nggak kemana-mana. Nggak satu hari hilang gitu. Dan tidak akan hilang saat kita baca dan belajar firman. It stays there sampai kita bisa rekonsiliasi dan kita bisa forgive. Jadi we have to be able, saat kita talk with the family, kita bisa ungkapkan, hey, karena you hurt me in this way. Dan saya mengatakan ini bukan karena saya mau balas atau kenapa, tapi I want to get close with you. Dan ini mengganggu saya. Jadi kita nggak apa-apa pertama kali, there's going to be a lot of pain. Mungkin ada banyak pahitnya, mungkin ada banyak keselnya, ada banyak marahnya. That's okay. Itu sangat biasa. And ini seperti yang barusan saya katakan adalah the pain, it doesn't go away. Yang tadi kita kasih contoh, kalau misalnya saya menyakiti Ko Andi, kita punya kebiasaan, oke, kita semakin jauh, and we just grow apart. Kalau kita benar-benar mau mengenal seseorang, we have to know apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. What they like and their dislikes, agree and disagreement. Kita nggak bisa cuma ambil yang enak-enaknya doang. Kalau kita mau dekat sama seseorang, kita harus berani menerima if we make mistakes. So what do? Kita harus berani terbuka. We have to be open. Kita harus berani, karena bisa aja kita udah di counseling dan kita nggak terbuka. Orang udah habisin waktu duduk sama kita, terus kita, I'm fine, I'm okay, I'm fine gitu. Nothing will happen kalau kita nggak berani terbuka. Number 2, kita harus hormati opini satu sama lain. We respect their opinion. Kalau misalnya saya bisa, I love my dad very much, dan di sini udah tahu bahwa cerita that my parents divorced, they're wonderful people, tapi memang itu keadaannya. My dad bisa punya pandangan sendiri, I did this karena A, B, C. Saya harus bisa menerima. Saya nggak tentu harus setuju. Saya nggak tentu harus support. Tapi saya harus menerima, that's your opinion. Dan saya hormati itu. Dan buat ini susah banget. Kita bisa menerima opini orang lain, terutama saat mereka sudah menyakiti kita. And ingat, there are always two sides to a story. Always. Two sides to a story. Yang ketiga, karena mungkin pertama kali kita terbuka, expect to be hurt. Kita akan mendengarkan hal-hal yang kita tidak suka, yang gak enak didengar. But that's okay, itu semuanya bagian dari relationship. And we are not perfect. Kalau seumur hidup kita cuma dengar yang enak-enak aja, artinya orang nggak mau kasih tahu kita
saat kita melakukan satu hal yang kesalahan. Kita tidak mendapatkan feedback. Nah, what not to do? Ini penting sekali, apa yang jangan dilakukan. Yang pertama, kita jangan manipulasi. Saya pernah ketemu satu kasus di mana ada anak bicara sama orang tuanya, anaknya terbuka, "Mam, saya sebenarnya nggak setuju mami gini-gini." Terus balasannya, ini mama loh, atau ini papa loh. Nah, kalau udah manipulasi dengan cara seperti itu, you'll get what you want. Anak bakal nurut, tapi relationship-nya akan semakin jauh. Karena bukan kita menggunakan honest, bukan komunikasi terbuka dengan jujur, tapi kita manipulasi, kita membuat mereka merasa guilty. Ini nggak bisa. Kita akan mendapatkan keinginan kita maunya gimana kita akan dapati, tapi relationship-nya akan semakin jauh. Dan kita jangan make excuses. Kalau misalnya memang kita menyakiti seseorang, kita jangan langsung bilang, "Oh iya, aku karena gini. No, we just say, "I'm sorry. I'm sorry that I hurt you." For parents, jangan sempat ada pikiran, kenapa anak zaman now atau zaman sekarang seperti ini. Ini bukan soal zaman-zamannya. Dan seringkali yang saya ketemu adalah kasus di mana orang tuanya selalu bilang, kenapa anak zaman sekarang seperti ini? No, it's not like that. So don't use this excuse. Banyak orang tua yang menyalahkan gadget sama faktor lain. Memang penggunaan gadget atau nonton film yang violent itu ada permasalahannya. Tapi kalau keluarga beres dan ada open communication, ini yang nggak jadi masalah. Right? Anak akan berubah bukan karena mereka stop main gadget. Anak akan berubah saat orang tuanya berubah. Buat anak-anak, jangan sekali-sekali merasa lebih tahu daripada orang tua. Mungkin anak merasa, kenapa ya orang tua saya kuno gini. That's not the case. Saya bicara kepada semua anak di sini. Even though teknologi berubah, even though dunia berubah, character and value stay the same. Yang terpenting, characters and value mau zaman dulu, mau zaman sekarang, stays the same, and your parents have more experience. Orang tua kita punya lebih banyak experience. Yang paling penting dunia itu bukan gadget, teknologi, atau apa gitu. Apa yang penting? Karakter, integritas, value. Dan itu tidak berubah dari zaman satu ke zaman lain. So listen to your parents. Jangan sekali-sekali kita merasa lebih tahu. So, apa benefitnya? Family benefits. Kalau kita bisa punya open and honest communication dengan anak-anak juga belajar to have open and honest and open communication enggak? Mereka belajar dari orang tuanya. Saya banyak ketemu kasus di mana anak-anak mereka ada dalam toxic relationship. Mereka pacaran sama orang yang cukup toxic, tapi karena di rumah mereka tidak belajar bagaimana open communication, mereka nggak bisa putusin. Nggak pernah putus, soalnya they don't know how to have the difficult conversation. Mereka nggak tahu gimana caranya untuk bisa kasih tahu, hey, I think we need to stop. Does that make sense? Karena dari rumah nggak ada open communication, maka di kehidupan mereka, they also don't have open communication. Mereka juga tidak bisa berkomunikasi secara terbuka. Jadi bisa punya open communication itu sangat membantu untuk anak-anak juga. And so adalah tugas seorang keluarga untuk mencari konselor. Karena the family is responsible for family health. Bukan tugas saya for your family to be healthy. Bukan tugas Om Acun for your family to be healthy. It's your responsibility, adalah tanggung jawab masing-masing untuk kesehatan keluarga kita masing-masing. Right? Jadi, kita harus bertanggung jawab untuk mencari konselor. Nah, ini tugas komunitas. Saya tahu di sini ada banyak leader komsel, banyak leader komunitas. Kita yang bertanggung jawab sebagai komunitas untuk melatih orang untuk bisa mediator dan fasilitasi. Tugasnya keluarga untuk mencari konselor, tugasnya komunitas dan gereja untuk melatihnya. Karena tanpa ada perubahan dalam keluarga, komunitas hanya menjadi satu klub atau IO. Jadi it's the job of komunitas dan untuk gereja untuk bisa melatih konselor dan mediator, dan saya yakin ada banyak sekali.
Jadi tugas keluarga untuk mencarinya. Dan ingat, teacher itu berbeda dengan mentor. Teacher itu yang duduk di depan, yang mengajar ke semua orang. Mentor adalah seseorang yang benar mengenal kita secara pribadi. Dan kita butuh dua-duanya, kita butuh teacher. Tapi kalau orang teacher nggak tentu sama dengan mentor. Kita butuh mentor yang benar-benar mengenal kita, yang berani menegur kita, dan yang we can share to as well. Dan the next step is, communication adalah the goal is to understand each other, saling mengerti pandangan. Karena anak, meskipun anak SMP, SMA, mereka punya pandangan sama experience sama dunia sendiri. Goalnya itu mengerti isi hati mereka. Itu mengenal apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka. Dan goalnya adalah untuk kita bisa rekonsiliasi. Untuk kita bisa menerima kenyataan bahwa mungkin kita menyakiti orang lain. Kita minta maaf dan kita rekonsiliasi. Number 2, very quickly, maintain open communication. Ini gampang sekali. Lain kali, say what you need as best as you can. Kita harus berani terbuka dengan we have to make an effort untuk terbuka gitu. Kalau kita salah cara ngomongnya, apologize. Minta maaf, I apologize, cara aku ngomongnya salah gitu. And seek advice. Tetap ketemu konselor, ketemu mentor, bagaimana cara untuk bisa komunikasiin yang baik. Next one, helping others. Kita juga harus bisa membantu orang lain. Karena adalah tugas kita bersama to make everybody's families healthy. And so apa poinnya, apa tujuan kita punya komunitas, kita punya eventnya bagus banget. Kalau misalnya kita dalam keluarga di dalam komunitas tersebut itu nggak sehat. Jadi ujung-ujungnya kita harus bisa saling membantu. Final thoughts. Seringkali saya banyak baca dari pertanyaan, kalau anak saya introvert atau anak saya bandel atau anak saya kayak gini, itu mungkin ada pengaruhnya dari mereka kecil. Karena seringkali dysfunction atau masalah itu nggak ketemu, nggak muncul sampai udah puber. Ada kasus di mana orang tuanya nggak rukun, berantem terus, dan anaknya masih kecil, dan anaknya fine-fine aja. Itu nanti kelihatannya saat mereka udah remaja. Jadi siapa tahu kalau misalnya sekarang anaknya bandel, it's because of something that happened dulu. Dan itu fix-nya itu nggak bisa dengan sekarang. Makanya diomongin, diapain, nggak mau berubah. Karena problemnya itu bukan sekarang, problemnya dari dulu. Tapi baru kelihatannya sekarang. Dan itu butuh open and honest communication untuk benar-benar dikorek, diselidikin what happened back there. Makanya mungkin ada orang tua yang bingung, kenapa saya tanyanya soal anak saya bandel atau nggak mau dengerin, kenapa ngomonginnya ini. Karena you need to do this to fix that. And healthy, honest communication itu butuh waktu. Ini nggak bakal instan. Oma Chun bisa ada seperti hari ini, itu prosesnya instan nggak, Oma? Panjang. Bukan Dan cuma menyakitkan. Exactly. Bukan cuma panjang, tapi Oma bilang panjang. Open, honest communication, komunikasi yang terbuka dan jujur itu adalah skill. Sama seperti main tenis, sama seperti nyetir, it takes time untuk kita bisa pelajarin. And again, it's a process. Nggak ada satu titik dalam kehidupan kita dapat sertifikat, congratulations, kamu sudah berkomunikasi dengan sempurna. Nggak ada. Ini adalah satu proses seumur hidup. Kita bisa berkomunikasi dengan terbuka dengan cara yang sehat. Jadi sebagai review, number 1, tanpa komunikasi, kita tidak akan pernah bisa mengenal orang lain, terutama anak. Karena mereka punya history sendiri, experience sendiri, kehidupan sendiri, value sendiri, karakter sendiri. Tanpa komunikasi, kita bisa asumsi, bahkan kita bisa confident dan percaya diri bahwa kita mengenal mereka, tapi sesungguhnya tanpa komunikasi yang terbuka, kita tidak akan pernah bisa mengenal mereka. Number 2, kalau bisa, kita minta konselor, sit down, bicara sama satu keluarga. What is our problem? What is the issue? Gitu. Jadi benar-benar bisa di-fix. Kalau enggak, keluarga bisa happy-happy, tapi sebenarnya mereka jauh. Enggak benar-benar mengenal satu sama lain. Yang ketiga,
we need to help each other. Tapi kita tidak bisa membantu orang lain kalau satu kita tidak mau diajar dan kedua kita tidak mau dibantu. Jangan kita pergi bantuin orang lain, tapi kita sendiri nggak berani melakukan hal yang kita mengajar. We have to practice what we Itu banyak. preach. Banyak orang begitu, pinter ngajar doang. And thank you very much. That's the end of my session. Saya kembalikan kepada Ko Andi dan kepada Om Aceh.